Assalamualaikum Sebelum kita memulai, silakan untuk kompetensi dasar untuk tujuan pembelajaran. Baiklah anak-anak, anak-anak. Baiklah anak-anak, kita akan membahas organisasi perdagangan bebas yang pertama yang berada di kawasan ASEAN, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community yang disingkat dengan MEA. MEA memiliki misi menjadikan perekonomian di kawasan ASEAN menjadi lebih baik, serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN pada saat ini. Tujuannya adalah, yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat komposisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property right, taxation, dan e-commerce. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang terakhir, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara anggotanya. Organisasi perdagangan bebas yang selanjutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Organisasi perdagangan bebas ini masih berada di kawasan ASEAN dengan latar belakang yaitu membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Tujuan dibentuknya AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Organisasi perdagangan bebas yang selanjutnya adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC. Latar belakang dibentuknya APEC ini adalah bubarnya Uni Soviet yang mengakibatkan sistem ekonomi komunis Eropa Timur menjadi ekonomi liberal, sehingga muncul pandangan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri di bidang ekonomi, sehingga muncullah ide untuk membentuk organisasi ekonomi Eropa. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggotanya. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Untuk organisasi perdagangan bebas yang selanjutnya adalah Uni Eropa atau European Union. Latar belakangnya adalah diawali dengan perjanjian pendirian European Coal and Steel Community atau ECSC oleh Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia, atau lebih dikenal dengan The Six States pada tahun 1950. Keberhasilan ini dilanjutkan dengan melakukan kerjasama di semua bidang ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap. Hingga saat ini, Uni Eropa masih berjalan dengan baik dan terus bertambah anggotanya. Tujuan didirikannya Uni Eropa ini adalah yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggotanya.
Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa. Baiklah anak-anak, kita menuju ke organisasi perdagangan bebas yang terakhir di bawah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu World Trade Organization atau biasanya disingkat WTO. Latar belakangnya dibentuknya untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay-Ron pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Tujuan dibentuknya WTO adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Kita sampai ke penghujung kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu membuat ringkasan atau catatan di buku tulis kalian dengan memuat nama, pertemuan keberapa, hari atau tanggal, dan sub materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang, serta bermanfaat bagi banyak orang. Baiklah anak-anak, jika Pak Ogi ada salah kata, Pak Ogi mohon maaf. Pak Ogi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.